Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas RI 4A NPM 2478210. Di sini saya akan membuat hands-on pada mata kuliah kompetensi awan 1 yaitu pada chapter 5 yaitu mengkonfigurasi disk sistem virtual mesin. Nah, jadi di lab 5 ini kita akan membuat dan mengkonfigurasi struktur penyimpanan berbasis blok untuk berbagai kasus penggunaan data aplikasi. Yang dimana nanti hasilnya kita ini bisa membuat instance dengan disk sementara, membuat volume data dan melampirkan ke sebuah instance, membuat cuplikan layar, dan melakukan transfer volume, dan konfirmasikan bahwa transfer berhasil. Nah, jadi di sini kita pakai workstation. Sebentar. Nah, ini sudah aktif semua ya. Oke, ini saya ada di sini. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai ke langkah-langkah yang pertama, kita ini harus memastikan kalau semua resource-nya ini sudah tersedia, yaitu dengan menggunakan perintah lab vmdisk review start, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya bisa kita jadiin 2 aja. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai ya. Kita lab vmdisk review start. Nah, ini kita tunggu sampai sukses terlebih dahulu. Ini cukup banyak ya, jadi lumayan agak lama. Nah, oke, kalau sudah bisa semuanya, jadi sama kayak lab-lab sebelumnya, kita ini ada 2 bagian. Yang pada bagian pertama ini kita pakai CLI, dan yang kedua ini kita menggunakan dashboard. Nah, yang ini kita masih pakai CLI. Lanjut kita ke langkah pertama, yaitu sebagai operator 1 dalam production. Nah, kita akan membuat flavor, yaitu review ephemeral dengan nama-nama berikut ini. Nah, tapi sebelum itu kita ke file kredensialnya terlebih dahulu, yaitu source / operator 1 rc. Oke, sorry, productionnya belum. Production rc. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita membuat flavor public yang kita beri nama review ephemeral dengan resource yang kita sebutkan di dalam tabel yang ada di sini ya, ketentuannya. Yang dimana RAM-nya 2048 atau
2 GB, lalu disknya 10, ephemeralnya 5, dan CPU-nya 2, dan public. Nah, ini kita ikutin yang ada di sini aja, yaitu OpenStack, Flavor Create, kita nggak usah pakai slash, kita langsung dari sini aja deh. RAM 2048, lalu disknya 10, ephemeralnya 5, CPU-nya 2, dan public. Nah, ini kita lihat dalam format JSON ya. Public review ephemeral main app JSON, OpenStack, Flavor Create, RAM 2048, disk 10, ephemeral 5. Oke, coba kita ini Z apa 2 ini? Oke, yang 2. Kita enter. Nah, hasilnya sama kayak di sini. Ya, review ephemeral. Lalu setelah itu flavor aksesnya public ya, true di sini. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kedua, di mana langkah yang kedua ini sebagai developer 1 dalam production, kita ini akan membuat sebuah instance dengan nama yang sesuai dengan production server 5, yaitu menggunakan atribut seperti yang kita lampirkan yang ada di sini untuk flavor, image, network, dan key name-nya. Bisa lihat di sini. Nah, jadi kita ke file credential yang terlebih dahulu. Source developer 1, lalu production rc. Oke, kalau sudah, kita membuat instance-nya dengan nama production server 5 di OpenStack server create, lalu min flavor review lalu min image relevan, min network production network 1, lalu min key name nya yaitu example key pair, dan min white production server 5 min f JSON. Nah, sebentar ya, saya samain dulu apa ada yang typo atau enggak. OpenStack server create min flavor review ephemeral, image relevan, network production network 1, key name example keypair. Ini enggak ada sampel. Oke, setelah itu min white production servers. Oke, coba kita enter.
kita tunggu dulu ya. Ini antara ada yang typo atau emang lama. Tapi biasanya kalau ada yang typo langsung dikasih tahu sih letak typonya yang ada di mana. Lama banget ya. Nah, oke, ini outputnya. Ya, di sini manual, Nova, lalu running, null, aktif. Ini sudah sesuai ya dengan yang ada di sini. Nah, ini bisa dilihat create-nya yaitu pada tanggal 30 bulan 3 2026. Untuk flavornya itu review ephemeral, key name-nya example key pair, lalu name-nya production server 5. Nah, mungkin kita bisa lanjut, yaitu kita cari alamat IP mengambang yang tersedia. Alamat IP mengambang yang tersedia tidak terkait sebuah port floating. Jadi ini tuh floating ya teman-teman, tapi terjemahnya mengambang. Coba kita lihat dulu. Open stack floating IP list minf JSON. Coba kita lihat. Ya, floating IP address ya. Jadi di sini kita sudah bisa lihat untuk floating IP address-nya 172, 25, 250 dan 178. Selanjutnya, kita akan melampirkan alamat floating IP address-nya yang tersedia ke production server 5. Kita refresh dulu. Coba kita tambahin yang ada di labnya ini. Sebentar. Oke. Coba refresh lagi. Nah, oke, sudah bisa. Selanjutnya masih di nomor yang kedua ya. Kita akan melampirkan floating IP address-nya yang tersedia ke production server 5 di instance tersebut, yaitu open stack server add min floating IP production server 5 172. Oke, kita ikutin untuk IP floating IP address-nya 172.25.250.178. Nah, oke, kita lihat dulu floating open stack server add. Oke, kita coba enter.
ada yang salah. OpenStack 172 25 250. Oke, jadi kita coba kita ulangin aja. Kita pakai ini, floating IP production server 5 72 itu 25 250 itu 178 ya. Oke, 178. Coba kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Jadi kita akan memastikan disk sementaranya terpasang ke production server 5 instance. Jadi kita masuk ke instance sebagai cloud user dan menggunakan floating IP address. Maaf ya kalau jaringannya buruk. Oke, kita lanjut dulu. Yaitu SSH cloud user lalu add 172 25 250.178. Oke, kita coba enter. Maka mencantumkan blok untuk memverifikasi keberadaan di sementara. Oke, ini sudah masuk ya ke cloud usernya. Selanjutnya kita mencantumkan perangkat blok untuk memverifikasi keberadaan disk sementara. Kita pakai perintah sudo fdisk min l. Oke, coba enter. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. disk/dev/fd/fda 10 GB. Ini bit. Nah, seperti ini ya hasil hasil keluarannya. Untuk disk identifiernya yaitu 0 kali 0000000. Lalu disk label type-nya adalah DOS. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa volume sementara telah dipasang oleh cloud init atau keluar logout setelah selesai. Yaitu dengan perintah df min h. Nah, ini ada outputnya di df min h. Di sini file system size use a file use dan mount on. Nah, jadi di sini file systemnya ini size-nya yang ada di sini, use a file use per persennya dan mount on-nya. Oke, kita verifikasi bahwa volume sementara telah dipasang oleh cloud init, yaitu ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, lalu kita logout. Nah, sudah logout dari SSH-nya. Lanjut ke langkah yang keempat. Jadi sebagai developer 1 dalam production project ini, kita membuat volume data berukuran 1 GB bernama production volume 1 dan melampirkan ke production server 5. Oke, menggunakan perintah open
stack volume create slash min size 1 production volume 1. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, di sini sudah ada value dan field-nya. Nih, attachment, availability zone, lalu bootable-nya dibuat kapan. Nah, ini namanya adalah production volume 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan menunggu hingga status production volume 1 menjadi available. Kalau kita bisa lihat di sini statusnya masih create. Jadi kita tunggu hingga statusnya menjadi available. Open stack. Ya Allah. Sebentar. Kenapa susah banget ya? Nah, oke, kita lanjut. Yang keempat ya tadi. Nah, di sini open stack, astagfirullah, yang banget ini ya. Nah, jadi open stack volume create ini udah deh 4.2 sekarang kita. Volume list di sini. Lalu min c name, min c status. Coba enter. Nah, jadi di sini production volumenya statusnya sudah available. Lalu kita pakai perintah OpenStack server add untuk melampirkan volume ke production server 5. Di OpenStack server add production server 5 production volume 1. Ada yang typo. Apa ya Allah yang typo? OpenStack server add slash. Oh, maaf ya teman-teman, salah. Di sini harusnya nambahin add volume. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita menggunakan perintah OpenStack volume show untuk menunjukkan kalau volumenya telah dibuat dan statusnya adalah in use. Tuh, OpenStack volume show slash production volume 1. Coba lihat. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini apa statusnya ya. Statusnya adalah in use. Nah, oke. Jadi di sini statusnya sudah in use ya. Selanjutnya, kita ke langkah yang kelima. Seperti developer 1 pada production project, kita membuat snapshot dari production volume 1 yang bernama production snapshot 1. Jadi kita akan menggunakan perintah OpenStack server remove untuk melepaskan production volume 1 dari production server 1. Dengan cara remove ya, remove kan berarti hapus. OpenStack server remove
lalu volume production server 5 production volume 1. Nah, oke, selanjutnya ini untuk remove. Selanjutnya kita membuat snapshot dari production volume 1 yang bernama production snapshot 1. Dan perintah open stack volume snapshot slash lalu create min volume production min volume 1 lalu production snapshot 1. Nah, ini typo sebentar. Oke. Nah, ini adalah hasilnya untuk create-nya pada tanggal 30 ya, bulan 3, masih di hari yang sama kayak lab sebelumnya. Nah, ini kan kita untuk membuat snapshot ya. Nah, jadi di sini namanya untuk adalah production snapshot 1. Seperti itu. Oke, yang 5 selesai. Selanjutnya yang ke-6 ini kita akan ke dashboard, yaitu kita ke Firefox. Kita ke Firefox terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukin ke masuk ke sini. Oh, sorry, saya belum sign in out, tapi ini ada developer 1. Jadi saya keluar dulu ya. Kita ulangin aja, nggak apa-apa. Lalu ini developer 1. Selanjutnya kata sajinya adalah Red Hat. Nah, selanjutnya di pojok kiri atas ini ada klik project. Pastikan production project tersebut dipilih. Ini ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka project, volume, lalu volumes. Setelah itu kita cari production volume 1, ini ya udah ketemu, dan klik menu action, pilih create transfer. Create transfer. Nah, ini. Nah, selanjutnya di tampilan buat transfer name ini kita masukkan, aduh susah juga ya, nggak pakai bahasa Inggris. Bentar ya. Ini udah bahasa Inggris. Kita lanjutin dulu. Kita kasih nama di sini ya, production transfer 1. Oke, kita create. Kemudian kita klik download transfer kredensial dan kita pilih save file. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Lalu pada terminal kita menggunakan ls-l. Coba ke sini.
oh sorry, di mana sih, di sini ya. Nah ini kita ls min l downloads. Oke, kita coba lihat cat slash downloads. Kita harus salin ini teman-teman. Oke, nggak masalah, jadi kita ketik aja nggak apa-apa deh. Terus slash downloads lalu slash yang ini ya sampai txt. Oke, wow, 683105E4 lalu 5C 6541EC 1CF 30 1CF 30 16 aduh sorry 1CF 30 16 D3 D73.txt. Coba download 683105 E4 5C65 41EC malah 3C 41EC. Lalu kayak tadi 9 ini nggak ada, tiba-tiba ada 93C1 1CF 30 16 D3 D73. Oke, lalu kita coba enter. Nah, transfer name-nya production server 1, transfer ID-nya yang kita ketik tadi, dan authorization key-nya ini. Nah, lalu selanjutnya pada dashboard project kita pilih research project. Nah, ini kita pilih research. Oke, selanjutnya kita pilih ke project volumes. Nah, kita klik accept transfer. Kita klik kita harus ini saya gedein dulu sebentar. Kita foto aja deh sebentar ya. Ini kita foto dulu karena kalau nyalin juga belum tentu sama. Nah, ini kita klik transfer ID-nya di sini ya kan. Perintahnya kayak gini nggak sih? Oke. Mana ini nih. Untuk transfer ID-nya yaitu yang tadi 68 ya. Punya banget 683105.
68 31 05 E4, lalu 5C 65 41 EC, lalu 93 C1 dan 1C F30 16 D3 D7 3 68 31 05 E4 5C 65 41 EC 93 C1 1 CF 30 16 D3 D7 3. Oke, dan authorization key-nya yaitu 55 7 44, lalu 8B 5 19 B7 42 AF 55 7 44 8B 5 19 B7 42 AF. Oke, lalu kita klik accept volume transfer. Oke, sudah selesai ini ya teman-teman. Oke, perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk udah, kita balik ke terminal, lalu kita untuk cek nilai kita. Ada cek nilai nggak sih? Oh ya, coba ya. Waduh, apa ya? Tab non VMDisk review guide. VMDisk review guide. Oke, pas. Oke, pas semua. Jadi sekarang kita tinggal finishin aja. Nah, jadi gunanya kita finishin ini tuh supaya gak mengganggu untuk aktivitas atau latihan pada lab selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau pada lab selanjutnya itu ada violet untuk pertama kali start, maka kita bisa untuk menghapusnya di perintah lab sebelumnya, seperti itu. Nah, ini udah sukses, sudah terhapus semua ya. Mungkin cukup lab 5. Terima kasih, saya akhiri. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.